Video kali ini saya buat untuk materi Konosatsu ga Hoshi desu. Saya buat kembali karena untuk video yang minggu lalu itu ada kendala teknis, slide-nya tidak bisa untuk berjalan ya, tidak terlihat berjalan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini materi-materi yang akan kalian pelajari nantinya. Terus pastikan bahwa kalian sudah mendownload buku bahasa asing pilihan bahasa Jepang yang ada di PC kalian. Jadi ini digunakan untuk sebagai buku panduannya, karena di sini di video ini saya hanya merangkum saja pada pola-pola kalimatnya yang akan saya jelaskan. Hai, Haji Mimasyo, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan pelajari menyatakan fakta, perasaan, dan sikap. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu kata tunjuk benda yang ada di dalam bahasa Jepang, yaitu kono, sono, ano. Nah, sedangkan sono mempunyai arti itu. Sono digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya ada di lawan bicara. Nah, ini sebagai contoh di gambarnya itu bendanya adalah buku hong, maka dia bilangnya sono hong. Lalu kemudian ano. Ano itu mempunyai arti itu, tetapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari kedua pembicara maupun lawan bicara. Jadi jauh dari kedua-duanya. Jadi seperti ini. Ini buku, bendanya hong, maka mengatakan ano hong. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, kita lanjut. Menyatakan fakta, perasaan, dan sikap. Contohnya, kono tisatsu wa yasui desu. T-shirt ini murah. Yasui itu kan murah. Nah, ini menyatakan sebuah fakta, menyatakan sebuah perasaan dan sebuah sikap bahwa tisatsunya itu murah. Lalu contoh lainnya, sono saifu wa takai desu. Dompet itu mahal, kenyataannya bahwa itu mahal. Lalu, ano aksesori wa kawaii desu. Aksesoris itu lucu atau bagus ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini kata apa yang sama? Ya, jadi ada kata wa dan des. Ya, coba kalian perhatikan di depan kata des itu ada yasui, takai, kawaii. Itu termasuk kata sifat. Yasui murah, takai mahal, kawaii lucu atau bagus. Terus coba kalian perhatikan di depan kata wa. Kono tisatsu wa, sono saifu wa, ano aksesori wa. Kono tisatsu wa, maka di depan wa-nya itu ada kata benda ya. Jadi t-shirt ini, dompet ini, aksesoris itu. Ya. Lalu kalian perhatikan juga pada kata kono, sono, ano. Setelah kono itu diikuti dengan kata benda. Sono juga diikuti dengan kata benda, ano juga diikuti dengan kata benda. Baik, kita lanjutkan. Sekarang gimana caranya menanyakan fakta, perasaan, dan sikap? Di sini contohnya, kono saifu wa do desu ka? Dompet ini bagaimana? Sono kabang wa do desu ka? Tas itu bagaimana? Ano boshi wa do desu ka? Topi itu bagaimana?
Nah, jika diperhatikan di sini kata yang sama adalah ya, do desu ka? Jadi ketika kita mau menanyakan fakta, perasaan, dan sikap menggunakan kata tanya do desu ka? Nah, di sini intonasinya ka itu naik ya. Jadi do desu ka? Do desu ka? Do bukan dibaca dou ya, tapi do panjang. Do desu ka? Ka di sini kalau dalam bahasa Jepang itu menyatakan kalimat tanya. Jadi setiap kali di belakang sebuah kalimat ada ka, itu pasti dia bertanya. Baik, kita lanjutkan sekarang menyatakan kesukaan. Nah, di sini menyatakan kesukaan contohnya yang pertama. Des. Saya suka masakan Indonesia. Ya. Jadi untuk menyatakan kesukaan yang sama apa? Menggunakan ya ga suki des. Ga suki des. Nah, di depan ga suki des itu ada kesukaannya, misalkan batik. Suka dengan batik. Terus uta. Uta itu lagu. Sunda no uta, lagu Sunda. Ryori, masakan. Suka dengan masakan. Indonesia no ryori. Maka suka masakan Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Menanyakan kesukaan. Nah, sekarang kita caranya gimana menanyakan kesukaan? Yaitu dengan nani ga suki desu ka? Ya. Kalau kalian perhatikan lagi, kalau bertanya itu pasti pakai ka di belakang. Intonasi naik ya. Nani ga suki desu ka? Suka apa? Nah, misalkan kita mau tanya ke Pak Guru Rudi. Rudi sensei wa nani ga suki desu ka? Pak Guru Rudi suka apa? Terus misalkan kita tanya sama Masa Sang. Ya, ini nama orang ya. Namanya Masa. Kalau kita manggil nama orang lain pakainya kan Sang. Masa Sang wa nani ga suki desu ka? Masa suka apa? Nah, sekarang selanjutnya kita akan pelajari menyatakan keinginan. Nah, ini menyatakan keinginan. Coba kalian perhatikan yang sama apa ya? Hai, ga hoshii desu. Ga hoshii desu. Jadi kata-kata yang sama untuk menyatakan keinginan adalah ga hoshii desu. Bukan dibaca hoshii ya, tapi panjang intonasinya. Ga hoshii desu. Contohnya, aoi no boshi ga hoshii desu. Saya ingin topi warna biru. Bari no ryori ga hoshii desu. Saya ingin masakan Bali. Indonesia no aksesori ga hoshii desu. Saya ingin aksesoris Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan di depannya ga hoshii desu itu adalah keinginannya. Boshi ga hoshii desu. Saya ingin topi. Nah, dikhususkan aoi no boshi ga hoshii desu. Saya ingin topi warna biru. Ryori ga hoshii desu. Saya ingin masakan. Masakan apa? Bali. Bari no ryori ga hoshii desu. Lalu kepinginnya aksesoris. Aksesori ga hoshii desu. Nah, aksesoris dari mana? Dari Indonesia. Indonesia no aksesori ga hoshii desu. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi menanyakan fakta, perasaan, dan sikap. Yaitu ini beberapa contohnya. Menanyakan apakah dompet ini murah? Maka cara bertanyanya, kono saifu wa yasui desu ka?
Contoh lainnya, sono saifu wa takai desu ka? Apakah dompet itu mahal? Ano ningyo wa kawaii desu ka? Apakah boneka itu bagus, lucu? Nah, untuk menjawab kalimat tanya di atas, seperti yang di atas, itu kita menggunakan jawaban jika iya, hai, so desu. Tapi jika tidak, iie, so dewa arimasen. Contoh nih, sono saifu wa takai desu ka? Apakah dompet itu mahal? Nah, misalkan dompetnya itu mahal nih, harganya sampai 500.000. Kita jawab, hai, so desu. Sono saifu wa takai desu ka? Kenyataannya dompetnya itu nggak mahal, cuma 50.000. Iie, so dewa arimasen. Seperti itu jawabannya. Ya, kita lanjut dengan pelajari pola kalimat meminta barang dan jasa. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kono saifu kudasai, sono bosyo kudasai, ano tisatsu kudasai. Ya, kata-kata yang sama adalah o kudasai. Ya, jadi kalau kita meminta itu menggunakan o kudasai. Contohnya kita pengen minta dompet yang ini. Minta tolong ya. Kono saifu kudasai, tolong dompet yang ini. Sono bosyo kudasai, ano tisatsu kudasai. Misalkan kita mau buku yang ini. Buku tadi apa? Ya, hong. Kono hong o kudasai. Seperti itu. Hai, sampai di sini arigatou gozaimasu. Semoga tidak ada kendala teknis lagi dan kalian bisa paham dengan materi yang sudah saya ajarkan.